قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, pemberi segala macam nikmat, Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki juga kepada kita sekalian. Dan sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman yang mengajarkan kepada kita syariat yang sempurna, yang memperhatikan halal dan haram dan juga memperhatikan kemaslahatan untuk umatnya, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, malam hari ini pertemuan yang kedua bagi kami di Masjid Gede Mataram, yang dimana kita duduk lagi thalabul ilmi, mengharapkan ridho Allah, dan yang kita harapkan juga nantinya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kali ini tema kita tentang dampak harta haram yang kami sebutkan poin-poinnya di dalam buletin yang bapak ibu-ibu bisa perhatikan sebagai panduan materi kita pada malam hari ini. Nantinya kita awali dengan urgensi kenapa kita mesti memperhatikan harta yang halal dan haram, dan kita pilih yang halal. Lalu berkahnya rizki itu seperti apa, serta kita bahas dampak buruk jika seseorang memiliki harta haram. Baik, kita lihat dalam lembaran buletin. Kita diperintahkan untuk makan yang halal dan menjauhi yang haram, sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, dan Hasan menurut Imam Tirmidzi. Begitu juga dikatakan Hasan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kesimpulan dari doa ini mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah rizki yang halal. Dan sebenarnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebutkan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Antara yang halal dan haram itu ada yang masih syubhat. Yang dimaksudkan syubhat di sini ada yang masih samar. Lalu dalam lanjutan hadis disebutkan tentang urgensi menjauhi yang syubhat tadi demi terjaganya agama dan juga kehormatan.
Dan rizki yang halal walaupun sedikit itu punya berkah dibandingkan dengan rizki yang banyak namun haram. Coba dilihat di sini kalimat yang sangat bagus dari Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani atau biasa disebut dengan Imam Ibnu Taimiyah. Lahir 661 Hijriah, meninggal dunia 728 Hijriah. Beliau mengatakan, wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul katsiru yadhhabu wa yamhaquhullahu ta'ala. Beliau katakan sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah di dalamnya. Sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak sekalipun, beliau sebutkan dampak buruknya yang haram itu nanti akan cepat hilang dan Allah itu akan memusnahkan atau akan menghancurkan harta tadi. Tinggal menunggu waktu. Kapan harta tersebut itu musnah? Kapan harta tersebut habis? Kapan harta tersebut itu hilang? Allah punya cara tersendiri untuk hilangnya harta haram tadi. Jadi diulang, tadi rizki yang halal jumlahnya sedikit itu lebih berkah dibandingkan dengan yang haram namun jumlahnya banyak. Apa akibatnya tadi? Yang haram jumlahnya banyak tadi akan hilang dan akan hancur. Dan berbagai macam cara bisa hilang. Bisa jadi dirampok. Bisa jadi Allah timpakan penyakit. Kemudian akhirnya dia bayar operasi super mahal. Bisa jadi kecelakaan. Bisa jadi timbul masalah di keluarganya sendiri. Bisa jadi dia punya pegawai tidak amanat. Akhirnya harta atau kasnya ludes habis. Dia punya bendahara, bawa kabur uang tadi, macam-macam. Tergantung Allah kehendaki itu bagaimana. Itu resiko memiliki harta yang haram. Yang jelas yang haram ini pasti didapati dari cara yang salah. Dari pekerjaan yang salah, dari bisnis yang masalah, dari cara-cara yang tidak benar. Dan dalam pembahasan para ulama untuk bahas sumber yang haram ini macam-macam. Intinya kalau ini kaitannya dengan bisnis, dengan dagang, maka yang haram ini berasal dari 3 masalah. Tidak keluar dari 3 ini. Yang pertama karena penzoliman, yang kedua karena riba, yang ketiga karena gharar. Gharar itu ada sesuatu yang dijual tidak jelas. 3 saja ya. Apa saja tadi? 1 karena zalim, 2 riba, 3 gharar. Gharar itu ada ketidakjelasan. 3 itu aja. Masalah jual beli pokoknya masalahnya kembali kepada 3 permasalahan itu. Jadi kalau ada yang nanya misalnya hukum jual beli, Ustadz ini hukumnya apa? Dicek 3 tadi. Zolimnya ada, atau ribanya ada, atau ketiga tadi apa? Gharar. Ghararnya ada atau tidak. Jika zolimnya nggak ada, ribanya nggak ada, ghararnya tidak ada, selamat. Namun kalau ada salah satu saja sudah jadi masalah. Gitu ya. Mudah-mudahan sini ada pebisnis. Nanti biar sadar gitu. Oh ini bisnis saya nih, apa masalahnya ya? Oh ribanya ada enggak? Zolimnya ada atau tidak? Gorornya ada atau tidak? Nah, pokoknya seputar itu saja. Enggak jauh-jauh itu bahas dagang tuh kayak gitu. Zolimnya contoh, nipu orang ada atau tidak? Nah, itu kan zolim.
Atau dia rugikan orang banyak atau tidak. Jangan-jangan dia nimbun barang, itu jadi kebutuhan pokok, ketika harga tinggi baru dia jual. Orang akhirnya terpaksa beli. Zolim dia. Karena riba. Ini triknya banyak sekali. Nggak usah saya sebut. Saya lagi bahas harta haram, belum masuk di situ. Nanti kalau ada pertanyaan baru saya jawab. Kalau nggak ada, nggak mau saya jawab, nggak mau saya terangkan. Nanti banyak yang merasa bersalah lah malam ini. Terus yang ketiga tadi apa? Gharar. Ada unsur ketidakjelasan. Ya seperti judi lah di dalamnya. Ya, ada untungan, nasib-nasiban. Kalau nggak ada nasib-nasiban, nggak ada untungan gini, nggak masalah. Semuanya dapat bagian giliran, tidak masalah di situ. Kalau ini semua nggak dapat giliran, cuma orang tertentu saja. Kalau arisan, semua dapat giliran nggak untuk dapat? Ibu-ibu. Ada 30 orang ikut arisan. 30 orang ini nanti dapat arisan nggak? Dapat atau tidak? Kok kayak takut ini? Saya belum ngomong, saya belum jawab loh ini, Bu. Nggak usah takut, cuma nanya. Dapat nggak giliran 30 tadi? Dapat. Nah, itu nggak masuk. Mau saya kasih contoh yang masalah? Bapak senang mancing nggak? Ada kan? Ya jujur aja nggak apa-apa, malam ini aja jujur. Pernah tahu mancing, terus di situ disediakan tarif tinggi untuk masuk, kemudian yang dipancing itu ada ikan khusus yang diberi tanda istimewa. Jika didapati ikan ini, maka dapat hadiah tertentu sudah dipajang itu. Pernah lihat kolam renang kolam pemancingan kayak gini pernah? Pernah lihat nggak? Ya, kalau pernah lakukan, mudah-mudahan malam ini tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapat kulkas di situ, kulkasnya kulkas haram. Kalau dapat mesin cuci di situ, itu mesin cuci haram. Kalau dapat mobil di situ, itu mobil haram. Semua dapat nggak? Peserta yang mancing 200 orang. Hadiahnya cuma tersedia 10. Dapat semua enggak? Enggak. Itu namanya gharar. Untung-untungan kan? Nasib-nasiban kan? Siapa yang dapat ikan tadi? Tidak jelas. Itu contoh. Nanti berkembang lagi itu. Punya 3 tadi ya. Zolim. 2, riba. 3, gharar. Mau transaksi modern juga sama seperti itu. Mau transaksi online, mau transaksi jual beli apapun, zaman ini 3 itu kembalinya. Nggak jauh-jauh. Mau ada yang jual di online shop, 3 itu saja. Dicek nanti ribanya ada, gorornya ada, atau zolimnya ada atau tidak. Ini ada yang muda-muda ini misalnya jualan online. Dia jual tas, tasnya biasa, namun dieditnya itu Masya Allah kolornya itu, dia buat warnanya itu, ngejreng warnanya. Ternyata pas dikirim, wah koyo ngene ta. Ya Allah, kok elek banget. Ternyata edit Photoshop. Ketika ditampilkan di Instagram, Masya Allah, ditambah lagi dia pakai video gitu. Oh ternyata semuanya ya ada pengeditannya keterlaluan. Saya pernah beli tas itu online juga, saya termasuk yang ketipu juga. Ya. Masya Allah tasnya dia luar biasa promosinya itu. Pokoknya bisa isi macam-macam. Yo iya jelas bisa isi macam-macam. Tumbler masuk, iPad masuk, dompet masuk, gelas masuk. Iya masukin semua bisa di iklannya. Pas datang, ya kainnya cuma kayak gini. Yo jelas nanti isi semua. Iya bisa isi, jebol langsung bisa. Konsumen gak puas.
pasti nggak ada di situ rekomendasi untuk orang lain juga untuk beli produk yang sama. Dia cuma menang di iklan saja. Promonya aja bisa dibuat-buat. Kan ada iklan-iklan singkat kayak begitu. Nah, kalau ada unsur gharar, ketidakjelasan, maka hati-hati, itu tidak berkah. Walaupun nanti penghasilannya banyak. Gitu ya. Sekarang kita pelajari dulu dampaknya itu apa. Selain tadi dari bahasan Ibnu Taimiyah tadi, dia sebut harta tersebut bisa hilang, ludes, hancur. Ada 7 di sini. Kalau kita lihat dampak yang luar biasa dari harta haram. Pertama, itu termasuk mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Karena Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 168, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Suruh makan halal, kemudian tidak mengikuti langkah syaitan. Maka ayat ini punya kandungan. Kita disuruh hindari yang haram berarti, dan tidak boleh mengikuti langkah syaitan. Berarti siapa yang konsumsi yang haram, punya harta haram, berarti dia menyelisih perintah ini. Ditambahkan langkah syaitan dia telah ikuti. Dan setan dalam menjerumuskan manusia incar untuk 6 hal. Urutan ini 6 hal setan incar manusia itu dalam 6 langkah. Langkah pertama tidak bisa, langkah kedua tidak bisa, langkah ketiga nggak bisa, 4 nggak bisa, 5 nggak bisa, 6. Langkah pertama, setan akan menjerumuskan dalam perbuatan syirik dan kekufuran. Jika setan telah berhasil, dia dapat penghargaan besar. Ya, dia dapat penghargaan besar. Itu sudah dapat penghargaan itu dari setan-setan yang lainnya. Kamu sudah luar biasa ini, telah menjerumuskan manusia dalam perbuatan syirik. Kalau dia kelas biasa, dia sudah menjerumuskan orang dalam syirik, maka naik tingkatannya. Jadi pembesar. Terus kalau ini tidak mampu, setan nempuh langkah yang kedua. Setan akan mengajak pada amalan yang tidak ada tuntunan. Diajak pada amalan yang tidak ada tuntunan. Istilah lainnya apa? Istilah lainnya apa? Bid'ah. Terus jika ini tidak mampu, maka setan akan mengajak pada yang ketiga, langkah ketiga, yaitu akan diajak pada dosa besar. Terus kalau ini juga setan tidak mampu lagi, setan akan ngajak manusia untuk melakukan dosa kecil. Sudah 4 ya. Langkah keempat juga setan gak bisa, karena orang ini sibuk dengan ketaatan terus. Maka yang kelima, langkah setan adalah akan disibukkan dalam perkara-perkara mubah. Makannya jadi banyak, ya, minumnya jadi banyak. Kalau tanya warung kuliner di Jogja, kuasai semua itu, sudah pernah itu dia telusuri itu. Mau dari Sleman Utara sana sampai Imogiri Selatan sana, tahu semuanya. Saya tahu gangnya itu di situ. Keliling terus itu tiap hari kuliner.
Ya makan boleh, namun nggak boleh berlebihan. Minum juga berlebihan, nggak, ya, minum saja boleh. Sama juga mubah berlebihan, tidur banyak, sama juga jalan-jalan terus. Kalau anak-anak muda itu naik gunung turun gunung tiap pekan, sudah di gunung sana itu, Merapi sudah saya Ustadz, terus pindah ke Jawa Tengah lagi, pindah lagi Jawa Timur lagi, ya. Mungkin dia pingin lagi, cita-citanya my bucket list adalah naik puncak Jayawijaya, Papua sana. Ya. Macam-macam dia telusuri. Kalau berlebihan, nah itu masalah, itu masuk poin nomor 5. Setan sibukkan untuk ini dulu. Berlebihan dalam hal yang mubah. Nah kalau dia orangnya manage time-nya bagus, ya, untuk masalah mengatur waktu bagus, nah berarti tidak bisa lagi setan sibukkan untuk yang ke-6. Langkah ke-6 adalah setan akan ngajak pada perkara yang kurang afdol, padahal masih banyak perkara yang lebih afdol. Diajak pada perkara yang kurang afdol. Maka berarti amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih afdol, ada yang kurang afdol. Sama-sama pahala. Namun setan itu sudah mikir, jenengan lakukan yang kurang afdol, tinggalkan yang afdol tadi, yang lainnya. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan ketika menyebutkan 6 langkah ini dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, beliau katakan setan itu begitu cerdas sekali. Dia akan mengajak kamu satu kebaikan, namun ada 73 pintu kebaikan yang kalian itu tinggalkan. Diajak satu, lalaikan yang banyak lagi. Contoh, ada amalan yang manfaatnya itu luar biasa dibandingkan juga dengan sholat sunnah yang luar biasa. Kita tahu sholat duha, sholat tahajud, sunnah yang dianjurkan. Namun ada yang lebih utama daripada itu, yaitu tolabul ilmi syar'i, duduk dalam majelis ilmu, ngaji. Kata Imam Syafi'i, tolabul ilmi afdalu minan nafilah. Nuntut ilmu itu lebih afdal dari ibadah nafilah, dari ibadah sunnah. Pak, Bu, kok sampai Imam Syafi'i bilang kayak gitu? Karena kalau tolabul ilmi ini masuk dalam amalan muta'addi. Kalau sholat tahajud, sholat duha itu masuk dalam amalan qasir. Muta'addi itu amalannya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau qasir cuma untuk diri sendiri saja. Maka kalimat Imam Syafi'i tadi punya maksud pentingkan amalan yang tadi kita dapat manfaat orang lain juga. Ada amalan manfaat untuk diri sendiri juga. Namun kalau ini bertabrakan satu waktu, maka kita harus milih. Contoh, ini misalnya kita ngaji ini. Nanti mau sampai jam berapa malam? Sampai berapa? Jam 1 siang? Misalnya, ada pengajian akhirnya dia bukan ngaji, dia nelaah buku. Dia nelaah buat tulisan gitu. Ingin dalami, dia belajar terus. Akhirnya sampai jam 1 malam. Setelah itu rehat. Nggak bisa bangun tahajud. Hanya bisa bangun subuh aja jam 4. Kalau mau ditimbang-timbang, dia belajar tadi sampai jam 1 malam, itu lebih banyak faedahnya karena manfaat untuk dirinya sendiri. Kemudian dia belajar ini, mungkin besok paginya dia mau mengisi untuk beri pengajian pada orang lain. Maka dia nggak tahajud. Dia lebih mementingkan maslahat yang lebih besar.
Makanya ada seorang sahabat milih seperti itu, yaitu sahabat Abu Hurairah. Dia itu jarang sholat malam. Karena di malam hari itu sibuk mengulang-ulang hadis yang dia sudah hafal. Kalau tidak diulang di malam hari, bisa hilang hafalan hadisnya tadi. Sedangkan di pagi hari dia harus belajar lagi pada Nabi SAW. Cuma bisa mengulangnya di malam hari. Akhirnya Nabi SAW sarankan pada Abu Hurairah lakukan 3 wasiat. Wasiat Nabi pada Abu Hurairah, lakukanlah sholat witir sebelum tidur. Yang kedua, pagi hari lakukanlah sholat duha. Yang ketiga, puasalah setiap bulan itu minimal 3 hari. Apa wasiatnya? 1. Apa? Sholat witir sebelum tidur. Dia tadi misalnya murojaah, ngulang hadis sampai jam 1, sebelum dia tidur dia sholat witir dulu. Yang kedua tadi apa? Sholat duha. Karena Abu Hurairah itu malamnya nggak bisa sholat tahajud, digenapkan rokaatnya yang malam hari tadi ganti sholat duha. Jadi genap. Malamnya ganjil kan? Kalau pagi genap. Yang ketiga apa tadi? Puasa tiap bulan. Berapa hari tadi? 3 hari. Bisa lakukan dengan cara puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Ustaz, tanggal 13-nya saya nggak bisa. Pas lagi ditraktir teman. 14, 15 bisa saya puasa. Maka 14, 15 Ayyamul Bid. 13-nya diganti di hari yang lain silakan, namun tidak lagi disebut Ayyamul Bid. Namun jadi puasa 3 hari tiap bulan. Balik tadi ke perkataan Imam Syafi'i tadi, berarti tolabul ilmi lebih utama daripada ibadah sunnah. Balik lagi ke langkah setan tadi, kesimpulannya ada berapa langkah setan menyesatkan manusia? 6. 1 syirik dan kekafiran. 2 diajak pada amalan yang tidak ada tuntunan. 3 diajak pada dosa besar. 4 diajak pada dosa kecil. 5 diajak pada amalan mubah yang berlebihan. 6 langkah ke-6 diajak pada amalan yang kurang afdal, padahal masih ada amalan yang lebih afdal. Itu setan itu pintar. Itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi setan itu. Sudah bisa mikir itu 6 langkah. Pintar banget. Makanya tadi kan saya sebut Ibnu Qayyim sampai katakan, 1 pintu kamu ditunjukkan, setan itu sudah lalaikan kamu dari 70-an pintu. Sampai sudah mikir kayak gitu, coba lihat. Tadi dosa apa yang nanti setan dapat gelar tertinggi? Dosa apa? Syirik. Sudah berhasil menjerumuskan orang dalam kesyirikan, maka akhirnya dia dapat gelar tertinggi. Nah, kita balik, itu dampak pertama. Sekarang dampak kedua. Apa dampak harta haram? Akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh. Gara-gara harta haram malah sholat wajib. Subuhnya bolong-bolong. Kok Ustadz sebut subuh? Wah, subuh itu paling berat itu. Paling berat bagi wong munafik. Iya kan? 2 sholat kan paling berat bagi orang munafik. Apa? Sholat subuh dan sholat isya. Sholatnya malas. Bisa jadi karena konsumsi yang haram. Mau melangkahkan kaki ke masjid juga malas. Dipanggil bolak-balik, hayya ala sholah, hayya ala falah. Bahkan toa masjid itu pas depan rumahnya, coba lihat. Toa masjid. Corongnya itu pas itu.
Mau dipanggil sholatu khairum minan naum, nggak ada. Selimut tutup itu. Bisa jadi juga karena ada masalah pada hartanya. Ada harta haram. Apa dalilnya kok bisa malas dalam ibadah ini? Karena dampak harta haram tadi. Allah itu sebutkan ketika memerintahkan Rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa malu solihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makan yang thayyib-thayyib, lakukanlah amal soleh, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini dikatakan oleh Said bin Jubair dan Ad-Dhahak, yang thayyib yang dimaksud adalah makanan yang halal. Coba lihat keterangan Ibnu Katsir, lahir 701 Hijriah, meninggal 774 Hijriah. Termasuk murid dari Ibnu Taimiyah. Ia berkata, Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan para rasul untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah yang menyemangati melakukan amal soleh. Berarti makin makanannya bagus, makin hartanya itu diperhatikan halalnya, maka akan lebih semangat dalam ibadah. Namun kalau hartanya itu haram yang dia tumpuk, maka nanti bisa lihat pengaruhnya pada semangat untuk ibadah. Termasuk semangat untuk hadiri majelis ilmu, termasuk semangat untuk sholat tahajud, termasuk semangat untuk sholat duha. Jadi kurang semangat dikarenakan ada harta haram. Terus lihat dampak ketiga. Memakan harta haram itu kebiasaan buruk orang Yahudi. Berarti yang memakan harta haram, makan riba, makan harta hasil penzoliman, makan harta hasil goror tadi, meniru kebiasaan orang Yahudi. Yahudi ini berasal dari keturunan Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Adam? Oh jelas. Nabi siapa? Yakub. Nama lain dari Yakub itu Israel. Yakub memiliki 4 istri. Berarti poligami. Iya bapak-bapak. Iya kenapa? Nabi Yakub saya bicara, bukan jenengan. Terus dari 4 istri ini punya 12 anak. Dari 12 anak ini jadi suku besarnya Bani Israel. Dari situ itulah keturunan Yahudi. Sampai pun Nabi Musa itu dari keturunan itu. Terus Maryam, ya, bunda dari Nabi Isa, keturunan juga dari situ. Maryam itu dari keluarga Imran. Makanya dalam Al-Quran ada surat Ali Imran. Punya anak 2 putri, Maryam dan Asya. Asya nikah dengan Nabi Zakaria. Punya putra namanya Ismuhu Yahya. Namanya Yahya. Jadi Nabi Yahya. Lalu Maryam, suaminya? Maryam tidak bersuami. Punya putra Nabi Isa alaihissalam. Keturunan juga dari Nabi Yakub, Israel. Nah itu Bani Israel itu tadi, itu besar itu, keturunan kayak gitu. Nah Yahudi ini punya sifat banyak teori dia kuasai, alias orang pinter berilmu. Namun ilmunya tadi tidak pernah dipraktekkan, alias tidak mengamalkan ilmu. Kalau tanya kepintarannya, Masya Allah orang Yahudi itu pinter-pinter.
Namun dari ilmu tadi tidak mereka praktekkan, tidak mereka amalkan. Coba kita lihat amalan mereka di sini atau praktek mereka. Allah sebutkan surat Al-Maidah ayat 62 sampai 63, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsm wal 'udwan wa aklihimus suh la bisa ma kanu ya'malun la yanhahum rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul isma wa aklihimus syuh la bisa ma kanu yasnaun. Al-Maidah 62 63. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi, mereka itu bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sifatnya siapa? Yahudi. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka disebut robbaniyun? Robbaniyun itu kata Imam Ibnu Katsir punya dua sifat. Robbaniyun itu jadi ulama terus jadi pemimpin. Robbaniyun itu jadi ulama jadi pemimpin. Ya, itu di kalangan Yahudi disebut robbaniyun. Kenapa robbaniyun wal ahbar? Ahbar itu al ulama faqat. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, al ahbar itu ulama, ahli ilmu mereka. Kenapa sampai robbaniyun dan ahbarnya tidak melarang mereka untuk melakukan dosa tadi dan memakan suhud, memakan harta yang haram? La bisa makanu yasnaun, sungguh jelek apa yang telah mereka kerjakan itu. Karena tidak ada nahi mungkar, tidak ada mengingatkan tentang kemungkaran. Kemungkaran dibiarkan begitu saja. Sifat orang Yahudi. Makan yang haram tadi dibiarkan. Sifat mereka seperti itu. Dan ulama-ulama mereka, kalau bahasa kita itu kiai-kiai mereka, tidak ingatkan itu. Maka untuk menghindari hal ini tidak termasuk sifat orang Yahudi. Yang pertama, orang muslim harus meninggalkan harta haram. Yang kedua, orang muslim bukan hanya sekadar berilmu saja, namun harus amalkan ilmu. Yang ketiga, harus ada melarang, mengingatkan kemungkaran. Kalau tidak mengingatkan kemungkaran, itu termasuk juga sifat-sifat orang Yahudi. Ayat berikut membicarakan kebiasaan Yahudi makan riba. Orang Yahudi itu punya sifat biasa makan riba yang tadi kita sebut. Fabizulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dalam surat An-Nisa ayat 160-161, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba. Orang Yahudi punya sifat apa? Memakan riba. Padahal sungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Berarti orang Yahudi sudah dilarang riba juga. Jadi bukan hanya umat Islam, Yahudi juga dilarang untuk makan riba. Dan karena mereka makan harta benda orang dengan cara yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu di antara mereka siksa yang pedih. Adzaban alima. Ibnu Katsir katakan bahwa Allah telah melarang riba pada kaum Yahudi. Namun mereka menerjangnya. Makanya tadi teori sudah mereka kuasai, ilmu sudah mereka itu kuasai, namun mereka terjang ilmu tadi. Sudah tahu itu larangan namun diterjang. Dan mereka itu makan riba tersebut. Mereka pun melakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba. Jadi ada situ trik-trik supaya riba tetap jalan. Wah, kalau mau dikasih tahu trik-trik zaman ini itu banyak sekali. Nggak usah saya bahas lah. Trik-triknya itu banyak. Kayak triknya orang Yahudi aja ini. Zaman ini terlalu banyak. Triknya banyak di sini. Yahudi juga kayak gitu. Itulah yang dilakukan kata Ibnu Katsir, mereka makan harta manusia dengan cara yang batil.
Itu dampak yang ketiga, niru kaum siapa? Yahudi. Padahal kita senantiasa berdoa ketika membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, bukan jalan orang yang engkau murkai, yaitu orang Yahudi. Dan juga bukan jalan orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kita diingatkan supaya tidak niru-niru orang Yahudi. Maghdub alaihim. Mereka itu dimurkai. Terus dampak keempat. Badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Tumbuh dari yang apa tadi? Haram. Yang pernah dinasihati oleh Nabi SAW pada Ka'ab, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Apa saja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Dampak kelima lagi, doa jadi sulit dikabulkan. Doa jadi terhalang untuk dikabulkan karena ada yang haram yang dikonsumsi. Coba lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyib, tidaklah menerima kecuali yang thayyib. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum muslimin, memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan lakukanlah amal soleh. Lalu Allah Ta'ala berfirman juga, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan, ada seseorang yang lama bepergian, berarti musafir. Ya, berarti musafir. Lalu dia itu rambutnya kusut. Karena dulu itu perjalanannya lewati padang pasir, digambarkan seperti itu. Lalu penuh debu, penuh pasir, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Dia angkat tangan ketika berdoa. Lantas dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Lalu Nabi SAW katakan, wa mat'amu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya min haramin, fa anna yustajabu lidzalik. Padahal makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, pekerjaannya juga haram. Ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Kesimpulannya, orang ini sebenarnya telah memenuhi 4 syarat terkabulnya doa. 1. Musafir. Keadaan dalam perjalanan jauh, safar. 2. Dia dalam keadaan sangat butuh, genting. 3. Dia mengangkat tangan ke langit. 4. Dia memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Atau muji Allah dengan menyebut nama dan sifatnya, misalnya ya Dzal Jalali wal Ikram, atau ya mujibas sa'ilin. Padahal sudah memuji Allah, namun dikarenakan harta haram membuat doanya sulit terkabul. Padahal tadi syarat-syarat sudah terpenuhi, namun satu masalah, ya punya harta haram, konsumsi yang haram, minum yang haram, berpakaian yang haram, maka itu yang membuat doanya sulit terkabul. Lalu yang keenam, harta haram membuat kaum muslimin jadi mundur dan hina. Mundur dan hina ini sifatnya umum, bisa jadi terus miskin, bisa jadi terus terlilit utang,
Bisa jadi penyakitnya nggak sembuh-sembuh, mundur dan hina itu namanya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayyatum bil 'ina wa akhadhtum asnabal baqari wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad, salatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Hadis riwayat Abu Dawud dan dikatakan hadis ini sahih. Jika kalian berjual beli dengan cara inah, salah satu transaksi riba, lalu kalian sibuk mengurus ekor sapi, maksudnya sibuk dengan ternak, lalu ridho dengan bercocok tanam, maksudnya sibuk dengan pertanian, dan akhirnya kalian itu meninggalkan jihad yang hukumnya fardhu ain, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian, dibuat hina terus, dibuat mundur terus, tidak pernah maju-maju. Allah tidak akan mencabutnya, la yanzi'u, tidak akan Allah cabut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali pada agama kalian. Maka solusinya ya, untuk Islam itu maju, Islam itu jaya, umat Islam juga jadi makmur, bukan sekadar kita itu kasih solusi untuk perbaikan ekonomi, namun poin pokoknya adalah ngajak umat untuk kembali sadar beragama. Diajak ke masjid, diajak untuk sholat, diajak untuk tholabul ilmi, diajak untuk memperhatikan yang halal, jauhi yang haram. Kalau ada hukum-hukum yang syariat tetapkan, manut pada hukum tadi. Kalau kembali pada agama, maka hal-hal tadi, kemunduran itu nanti akan hilang. Kehinaan juga akan Allah itu cabut. Karena dikatakan dalam hadis tadi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai mau kembali pada agama kalian. Ini juga termasuk untuk menyelesaikan problem-problem yang ada dalam rumah. Solusinya adalah kembali pada agama. Mungkin ada suami punya masalah dengan istri, konflik terus. Anak suaranya itu keras di hadapan orang tua. Kadang kalau lagi marah anaknya keluar semua kata-kata yang ada di kebun binatang, semuanya keluar. Durhaka. Solusinya apa? Perbaiki agama. Ya, solusinya itu, kunci itu. Hatta tarji'u ila dinikum. Terus yang terakhir, yang ketujuh, karena harta haram, yang haram ini banyak musibah dan bencana terjadi. Ini menimpa masyarakat secara umum. Orang yang rajin ibadah kena, yang tidak rajin juga kena. Allah nggak milih-milih. Namun nanti kalau ada yang meninggal dari orang-orang soleh di situ, nanti dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatannya. Kalau dia bukan pelaku maksiat, ya maka nanti dia dibangkitkan sesuai dengan niatan baiknya. Lihat coba hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin." Jika zina itu merajalela, sudah marak, bahkan selingkuh jadi biasa, ya, selingkuh jadi biasa, dan juga praktek ribawi nganggapnya biasa. Dan itu terjadi pada Korea, pada suatu negeri, suatu kampung, suatu tempat, suatu wilayah.
faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka mereka sama saja menghalalkan Allah untuk turunkan azab, untuk turunkan musibah, untuk turunkan bencana. Jadi mereka sebenarnya minta Allah untuk turunkan musibah tadi. Gara-gara apa tadi yang menyebar? Praktek apa? Riba. Apalagi yang kedua? Zina. Apalagi yang kedua? Zina. Riba dan zina menyebar. Akhirnya musibah terus datang. Dan memang secara umum musibah itu menimpa kita itu karena perbuatan dosa. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa kalian melainkan karena dosa yang telah diperbuat tangan kalian. Jadi karena dosa secara umum musibah itu sulit terangkat, musibah datang lagi. Jadi kalau kita mau koreksi diri, termasuk negeri kita juga ini, Indonesia. Padahal kalau mau bandingkan itu maksiat, ya tiap negara punya masing-masing. Di sini juga ya banyak zina. Kalau mau lihat negara seperti Saudi Arabia ya zina juga ada. Namun kalau membandingkan dosa-dosanya, dosa kita itu masih lebih parah dari sisi ya, kualitas dosanya dan kuantitas. Ya, kualitasnya plus kuantitas. Kalau Saudi Arabia ada juga dosa kayak gini juga ada. Dikira praktek riba itu nggak ada, ada juga. Zina ada nggak? Wah ada juga. Namun di sana itu dunia klinik itu nggak ada. Terus dukun-dukun paranormal nggak dibiarkan hidup. Alias apa? Mati divonis itu. Divonis mati. Ketahuan ini jadi dukun paranormal, wah ditangkap itu. Dan yang nangkap polisi namun ngaji. Namanya polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya apa? Polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Tampilannya gimana? Jenggotan. Polisi itu pakai pakaian jubah. Itu lebih ditakuti daripada polisi yang biasa lintas-lintas di jalan. Karena kalau sudah tangkap, wah ini urusan pengadilan nggak lolos ini. Ada suatu kasus, ada dukun itu di sana ketangkap. Padahal dia itu punya 1000 jin. Wah itu kalau di Indonesia itu sudah diuluk-ulukan itu ya, sudah masuk TV di mana-mana itu. Kalau di negeri kita diajak gitu, masuk mungkin mimpin acara dia. Namun ketika itu dia berhasil ketangkap. Harusnya kan jinnya ngomong kan, kalau Pak Polisi mau datang kan, harusnya ngomong. Maka ketika ditangkap ditanya, kenapa kamu itu kok bisa ditangkap? Jin-jinmu ada di mana? Iya, saya pas ini kok jin-jin saya itu nggak beritahu pas saya lagi mau ditangkap kayak begini. Nah, yang nangkap itu beritahu. Kamu tahu nggak? Saya itu cuma keluar rumah ingin nangkap kamu. Saya baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tawakal penuh pada Allah itu. Jinnya yang 1000 tadi nggak ada apa-apanya, coba lihat. Tawakal itu pada Allah. Mau lawan 1000 jin juga, nggak masalah, dia nggak takut. Ketangkap tadi. Ya. Dunia hitam kayak begitu nggak dibiarkan bebas. Pernah kan jenengan mungkin pernah dengar berita itu, pernah kiswah Ka'bah itu kan dipotong sama orang Indonesia. Iya, itu pas musim haji kan. Nah itu pernah itu ketangkap itu. Itu masalahnya sampai di kedutaan itu. Tahu nggak? Kenapa sampai itu jadi masalah besar? Orang Saudi tahu kalau orang Indonesia sudah
kayak begini pasti ada tujuan tertentu ketika motong kain tadi. Pasti mau dipakai jimat. Maka ditanya ini kalau kamu pakai untuk sihir, wah itu nggak bisa pulang-pulang lagi ke Indonesia itu kalau pakai untuk sihir. Untuk mungkin dari pihak kedutaan Indonesia itu lobby-lobby itu enggak, itu paling cuma hilaf saja, ini apa gitu. Selamat. Coba kalau dia jawab itu untuk sihir, untuk nyantet orang, coba lihat. Wah nggak pulang ke Indonesia itu. Dilakukan pelanggaran besar itu, sihir. Sihir itu nggak main-main loh di sana itu. Sampai orang awam Saudi itu saja sudah sangat-sangat anti dengan namanya sihir itu. Pernah ada TKI itu, dia kirim pesan ke orangnya di Jawa Barat sana, keluarganya di Jawa Barat. Pas majikannya itu tahu ini pesan ini dikirim, dikira oleh majikannya TKI tadi, ini jangan-jangan dia ada bacaan-bacaan di HP-nya ini mau nyantet saya ini kayaknya dia ini. Maka orang Saudi sudah penuh curiga sekali. Ya karena orang Indonesia nggak lepas dari itu. Suuzon pokoknya kalau orang Saudi dengan Indonesia. Ini pasti ini dunia hitam dia dia bawa dukun ini. Ini kayaknya ini jampi-jampi ini. Terus orang Saudi ini dia tanya ke Islamic Center yang ada di Riyadh sana. Waktu itu saya kebetulan ada di situ dan dia minta terjemahin. Ini bahasa apa ini di HP-nya? Saya baca, saya nggak paham bahasanya. Ternyata itu bahasa Sunda. Terus saya akhirnya tanya sama TKI, ada sini yang ini orang Sunda ini bisa paham ini? Oh ternyata dibacain, Ustadz itu cuma tanya kabar keluarga di Indonesia. Namun orang Saudi yang tadi apa? Suuzonnya, wah itu jangan-jangan itu jampi-jampi itu. Kenapa orang Saudi beranggapan kayak gitu? Ya karena memang kalau TKI dikirim itu ada yang sampai dibekali ilmu-ilmu sihir. Sampai ada yang disarankan itu oleh orang-orang di Indonesia, pokoknya kalau majikanmu itu mau senang sama kamu penuhi syarat ini deh. Ada yang sampai, air seninya itu diminta oleh orang dari Indonesia itu, tolong sekali-kali kamu taruh air senimu itu di minuman. Pas ketika itu mintanya air putih. Ditaruh di situ kencingnya coba. Taruh di majikannya kan tahu. Ini apa-apaan ini kayak begini. Masalah lagi coba. Negeri kita perlu dididik tauhid. Kalau di Saudi itu sudah dari pelajaran dasar dari TK, SD itu kayak gitu sudah anti sekali. Yang klinik-klinik kayak gitu, wah sudah dari dulu itu nggak mau kayak begitu. Dari kecil itu sudah dididik. Itu sudah jadi kurikulum itu dari SD kalau di tempat kita. Kalau kita kurang perhatian, dibiarkan gitu saja. Kalau dukung paranormal di tempat kita itu gimana? Masuk TV bolak-balik. Jadi host dia itu ketika di TV. Jadi bintang tamu luar biasa. Kalau di sana nggak mungkin selamat. Itu bedanya. Makanya di Indonesia bencana nggak rampung-rampung. Sudah kena gempa satu tempat pindah lagi. Coba lihat. Pernah dengar di Saudi kayak begini? Pernah dengar di kerajaan Saudi Arabia kayak gini? Enggak pernah. Mau dengar cuma 1-2 kasus saja. Namun bencana-bencana besar kayak gini, ya Allah, kok jarang sekali kita dengar itu. Namun kalau kita dengar negara-negara lain kayak gitu terus. Itu bedanya. Karena maksiat sudah terlalu banyak dan kronis, apalagi yang namanya kesyirikan. Kaitannya dengan dampak harta haram, maka 7 sebab tadi, 7 dampak tadi, agar kita tidak terkena, maka seleksilah dalam pekerjaan, dalam bisnis, perhatikan baik-baik, dalam harta yang kita miliki, kita mohon pada Allah supaya rezeki kita diberkahi, harta-harta kita juga diberkahi dan dihindarkan diri dari harta-harta yang haram. Allahumma amin. Baik. Selanjutnya jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang langsung, bapak-bapak? 1, 2. Ibu-ibu ada?
3 ya. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah riba. Ya. Saya mendengar radio itu kalau riba utang di bank itu jelas riba. Itu di radio itu bunganya lebih ringan daripada bank-bank syariah atau bank-bank muamalah. Itu bank-bank muamalah itu lebih mahal. Bagaimana kalau lebih mahal? Dari umat Islam mengatakan seperti itu. Yeah. Jadi jangan jenengan tanya, pegang mic dulu, Pak. Tadi bunganya kecil. Baik. Kalau yang lain bunganya besar. Iya. Terus yang ditanya? Yang mendirikan umat Islam. Iya. Itu bagaimana umat Islam hanya terus membesarkan bunganya itu. Baik. Kira-kira riba itu bunga kecil dibolehkan atau tidak? Ya sudah berarti. Saya nggak pandang pelaku. Ya, kita nggak pandang pelakunya siapa. Kalau itu ada keuntungan dalam utang piutang, keuntungan dalam utang piutang, terserah keuntungannya kecil 0,00001%, dengan ada tambahan 10%. Yang kecil tetap dihukumi riba haram, yang besar tetap dihukumi riba haram. Dalam ayat disebutkan janganlah kamu makan riba yang ad'afa mudha'afah, riba yang berlipat-lipat, karena dulu memang riba keadaannya kayak gitu. Namun ini tidak menafikan riba yang kecil. Riba yang kecil tetap juga kena laknat. Ini tanpa mandang pelaku, hukum umum. Ya, baik. Terus dari satu belakang lagi, yang tanya langsung cuma 3, yang ini kertas ini banyak sekali. Mic di belakang sana, Pak. Ya, sebentar yang sana dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebentar, wonten mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan 2, Pak, yang sering kita lakukan, yaitu kita sering ikuti ulang tahun ya. Dan ulang tahun itu ada yang tidak beli apa-apa tapi dapat hadiah. Yang kedua suruh beli kaos atau apa, nanti dapat karcis untuk dapat hadiah. Terus yang kedua itu yang kadang-kadang kita selalu lomba ya, jalan-jalan apa bersepedaan, kita beli karcis dan dapat snack juga dapat hadiah. Baik. Itu haram atau? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dua-duanya nanti jawabannya sama. Kalau dari peserta tidak punya peran, tidak nyumbang apa-apa untuk dapatkan hadiah tadi, hadiahnya cuma-cuma dari sponsorship, dari pihak sponsor, maka tidak termasuk judi. Karena kan cuma-cuma nggak ada pengorbanan di situ. Dia cuma ikut saja sepeda santai, terus setelah itu ada undian, nomor dibagi, diacak. Namun peserta tidak terlibat apa-apa untuk nyumbang. Ini tidak termasuk judi. Namun kalau di situ peserta mesti daftar dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran tadi, peserta masing-masing misalnya harus daftar Rp10.000. Maka dari 10.000 ini timbal baliknya tidak semua orang dapat. Ada peserta di situ totalnya 500, hadiah cuma 20. Maka untung-untungan, nasib-nasiban untuk yang dapat hadiah tadi. Maka untuk yang kasus kedua ini masuk gharar dan judi.
Itu yang jadi masalah. Tadi terapkan untuk segala macam lomba. Ya. Terapkan untuk segala macam lomba seperti itu. Wallahu a'lam. Terus Bu. Belasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau terjadi bank kan hukumnya haram. Apa Bu? Terjadi bank hukumnya haram. Kalau terjadi bursa efek hukumnya apa? Jaga barangnya. Apa bisnisnya Bu bursa efek Bu? Jual beli saham. Terjadi bursa efek. Iya. Apa saja bidang kerjanya? Kalau bagian ini enggak elektroniknya gitu. Ada ribanya enggak? Kan kita cuma berdan, bukan saya. Iya Bu, ini saya juga jawab aja ini. Gaji, Ustaz ini kan gaji. Enggak. Iya, ada situ transaksi ribanya atau tidak? Yang didukung, dia dukung atau terlibat langsung? Harus dirinci. Kan bursa efek itu semua Iya, macam-macam kan, namun kan transaksinya macam-macam juga. berarti belum tentu haram. Saya nggak bisa simpulkan. Saya harus dapat gambaran utuh dulu. Iya, kalau ada gambaran utuh baru saya jawab. Dai. Iya. Satu lagi ya ini. Nanya langsung, nggak ada yang nanya langsung lagi ya, saya jawab kertas. Mas Idan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama saya itu KPR yang di Bank Syariah. Baik. Itu hukumnya apa? Karena flat sampai besok lunas 15 tahun itu tetap itu hukumnya karena Yang jual rumah siapa? Developer. Bayarnya ke siapa? Ke banknya. Bank sudah memiliki barang apa belum? Dia beli dari developer? Iya. Jelas itu? Kalau jelas boleh. Kalau nggak jelas, nggak boleh. Karena dia kena dua masalah. Yang pertama, menjual barang yang tidak dimiliki. Yang kedua, jatuh juga dalam riba. Namun kalau dia punya barang sendiri, dia beli ya tadi dari developer yang tadi jenengan bilang ya, berarti dia sudah memiliki barang. Dia mau tinggikan harga ketika orang pesan dengan cara kredit, boleh. Karena dia punya barang, terus dia jual itu. Terserah dia mau transaksinya cash langsung bayar lunas. Misalnya rumahnya 500 juta, cash kalau bayar cash 500 juta. Kalau nyicil nanti nyicil berapa tahun, total misalnya 700. Terserah dia. Ini nggak masuk dalam jual beli dua harga yang terlarang, bukan. Ini satu harga karena milih cash apa kredit. Cash ya sudah cash berarti. Nggak ada masalah. Namun dengan catatan tadi ya, benar barang itu tadi, rumah tadi sudah dibeli. Harus diyakinkan. Apakah bank syariah mana yang di Indonesia ini yang sudah pasti tidak salah? Wallahu a'lam. Semua baru beranjak untuk mendekati syariat. Namun beberapa transaksi belum. Namun beranjak. Alhamdulillah, doakan saja mudah-mudahan pelan-pelan. Ustadz, apa hukumnya jika tetangga punya pohon mangga, lantas buah mangganya jatuh ke halaman rumah kita? Bagaimana pula jika buahnya menggantung atau jatuh di luar halaman? Dia apakah halal untuk dimakan? Yang punya mangga siapa? Yang punya mangga siapa? Tetangga. Berarti asalnya masih miliknya. Belum berpindah tangan sampai dia izinkan.
Namun kalau sudah jadi sesuatu yang maklum, artinya sudah jadi urf, kebiasaan, ya sudah, kalau jatuh di rumahmu sudah itu milikmu aja. Tetangga sudah bilang kayak gitu kemarin-kemarin. Pak, kalau mangganya jatuh, sudah ambil aja, nggak apa-apa. Oh, berarti sudah disetujui. Itu sudah namanya izin ya secara langsung. Maka berlaku kayak gini aturannya. Namun kalau tetangga itu super pelit, kayak gini aja masih hitung-hitungan coba ya, maka tetap minta izin. Karena yang punya itu dia, itu milik pertama, itu yang punya dia, walaupun jatuh tempatnya. Kalau merasa rugi karena jatuh di tempatmu, atau gentengnya itu jadi bocor gara-gara mangga jatuh tadi, ya protes ke dia. Ya, protes ke dia. Namun kalau kita posisinya jadi tetangga yang punya pohon mangga tadi, mbok diikhlaskan saja lah, mangga kayak gitu aja kok. Pelitnya bukan main kalau masih hitung-hitungan. Iya kan, sudah ambil aja. Lalu usaha Ustadz, apa hukumnya di masjid dilakukan simpan pinjam? Simpan pinjam bukan jual beli. Yang dilarang dalam masjid adalah jual beli, maka masih boleh. Lalu, Ustadz, istri saya masih suka selfie, tolong diingatkan. Bagaimana dengan hukum dari trading online yang sedang tren saat ini? Dirinci dulu tradingnya bentuknya gimana. Bagaimana hukum jasa cetak foto? Fotonya buka aurat. Kalau fotonya tidak buka aurat nggak masalah. Kalau fotonya buka aurat berarti dukung dalam maksiat. Mohon nasihat untuk yang bekerja di bidang desain agar tidak terkena yang haram. Wah, ini cara gambarnya, lain-lainnya harus dipelajari ini. Coba lihat contoh-contoh desainnya. Saya punya Instagram, itu ada rumaiso.com, itu ada Instagramnya. Ada juga di tempat saya di akun pribadi itu. Cek aja gambarnya, buat gambar kayak gitu. Itu gambar-gambar yang sudah diseleksi, itu gambar yang tidak masalah. Ustadz, bagaimana solusinya kalau di lingkungan masjid masih ada terjadi kesyirikan? Perlu ada dakwah untuk mengingatkan. Jika kita sudah mendapatkan harta, tapi harta tersebut ada gharar, bagaimanakah kita menyikapi harta tersebut? Apakah harta tersebut boleh diinfakkan? Infak nggak boleh, harta haram. Dia hasil main judi tadi, untung. Main terus dapat untung 100 juta. Menang 100 juta. Boleh nggak diinfakkan? Kalau dikeluarkan bukan disebut infak. Yang ada cuma mencuci harta haram. Bahkan ini kalau mau dihitung-hitung, ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Jika seseorang memiliki harta haram, maka Ustadz, ada kewajiban zakatnya enggak? Imam Ghazali katakan tidak ada zakat. Sedekah gimana? Tidak disebut sedekah. Yang ada, kata Imam Ghazali, dia keluarkan harta itu semuanya, bukan untuk zakat, bukan untuk sedekah, cuci harta. Tinggal nanti penyalurannya, nanti ke fasilitas umum, atau bisa juga untuk membantu orang miskin. Yang tidak boleh harta semacam ini tidak boleh digunakan untuk bangun masjid. Ya, tidak boleh digunakan untuk bangun masjid. Hukum arisan. Dalam satu kelompok ada 10 peserta. Seiring dengan waktu baru 5 kali putaran arisannya berhenti. Bagaimana hukumnya dan siapa yang harus bertanggung jawab? Yang sudah dapat berarti utang. Ya kan? Jika tidak hadir lagi berarti kabur dari utang. Apa hukum kabur dari utang? Nabi SAW katakan, siapa yang berutang lantas berniat tidak mau kembalikan, maka nanti pada hari kiamat dia dikelompokkan, dibangkitkan bersama para perampok. Solusinya apa berarti? Kan sudah dapat tadi ya.
Kan punya kewajiban kembalikan, maka dia harus kembalikan kepada orang-orang yang tadi belum dapat arisan. Resiko ikut arisan. Kesimpulannya punya banyak arisan berarti punya banyak. Nah itu, ini pahami bu, ibu-ibu. Ana pernah bekerja di sebuah lembaga ribawi dan yang menjadi kendala apakah harta yang diperoleh selama bekerja di lembaga itu berstatus seperti apa? Tadi sudah saya singgung. Jika kita membersihkan harta haram kita dengan memberikan kepada orang lain yang membutuhkan, baiknya kita jujur atau tidak beritahu asalnya, tidak usah beritahu. Dan orang yang dikasih pun itu tidak perlu nanya-nanya, sudah terima-terima saja. Ya, sama seperti kalau kita makan. Kalau dikasih makan, ya, gak usah banyak nanya, makan aja. Nih dikasih kacang kan tadi kan? Itu gak usah ditanya, kacang ini sumbernya dari mana, harta riba apa bukan, gak usah tanya. Jadi masalah, makan aja pak. Sudah selesai kan makannya kan? Sudah, diam aja. Nggak usah nanya, justru nanya. Jadinya, aduh salah masuk berarti ya. Nggak usah nanya makanya, diam aja. Sesuatu yang tidak perlu kita tanya, nggak usah ditanya. Ada orang mau beli rumah kita ya, kita jual rumah, terus dia beli ya. Kita nggak tahu dia itu backgroundnya gimana ya. Pekerjaannya apa, dia beli, sudah nggak usah cari tahu. Wah orang ini bekerja di mana ini ya. Ini kayaknya di lembaga ini, kayaknya kerjanya ini. Nggak usah cari tahu, kamu terima aja. Justru kalau jadi tahu, kamu akan cari terus itu. Oh, pekerjaannya di sini. Saya mau telusuri dulu ini perusahaannya ini benar atau enggak ini? Bosnya siapa? Nah, repot kayak begitu. Sama dengan hukum makan, sama dengan nyikapi harta kayak gini. Kalau kita peroleh dari orang lain, ya, apalagi itu muslim, husnuzon. Dia itu kasih yang halal. Memakai uang yang ada di perkumpulan dalam keadaan darurat terus dikembalikan lagi, hukumnya dosa enggak? Dosa. Ini dia pegang uang arisan. Nah ini ibu ya, enggak apa-apa ya tak sebut ya ibu ya. Pegang uang arisan. Terus sudah saya hari ini mau pinjam 500.000 nanti pekan depan saya kembalikan lah. Saya biasanya tepat waktu kok. Minta izin enggak itu? Itu uangnya siapa? Uang siapa? Uang pribadi bukan? Bukan uang orang kan? Maka kalau itu uang orang berarti harus seizin orang-orang yang ikut tadi. Kalau dia ambil diam-diam berarti tidak amanat. Maka harus minta maaf kalau itu terjadi. Dan biasanya yang terjadi peminjaman seperti ini kadang lupa. Kadang tidak bisa kembalikan, akhirnya rugikan orang banyak. Kas tadi nggak bisa dikembalikan, akhirnya orang nunggu-nunggu ini mau dipakai padahal. Rugikan orang banyak. Diberi orderan terus memberikan sesuatu, upah atau ucapan terima kasih tanpa ada kesepakatan di awal, termasuk riba atau bukan. Tips berarti ya. Tips ini dipandang dari orang yang kerja. Kalau itu orang yang kerja tadi sudah dapat gaji dari pekerjaannya. Dan secara aturan sudah ada larangan tidak boleh beri uang tips. Karena itu kerjanya. Maka berarti uang tips ini jadi haram bagi yang menerima. Namun kalau itu dibebaskan, motif silakan untuk terima itu, maka boleh dimanfaatkan berarti. Nah, kita yang beri ini posisinya beda. Kadang kita beri itu sukarela untuk dukung yang salah. Kadang kita itu beri karena keadaan darurat. Dia soalnya nggak mau kerja sih. Kalau saya nggak kasih uang tips, dia nggak mau jalan-jalan. Ternyata ketika dikasih, baru mau jalan. Iya kan? Nah, kalau ini berarti kita terpaksa beri uangnya haram untuk dia. Kita berhak dapat hak kita. Berbeda. Jadi rinciannya seperti itu.
Gimana dengan kerjaan PNS yang gajinya dari pajak dan utang negara? Halal atau tidak? Kan pendapatannya bukan dari ini saja. Masih ada jalan yang lainnya lagi. Maka hukum asalnya tetap gaji PNS itu halal. Makanya tadi saya bilang, nggak usah cari tahu. Udah, terima aja. Gak usah cari tahu, ini dari mana? Saya ini PNS sudah 20 tahun nih. Ini jangan-jangan pemerintah ini masalah. Nggak usah tanya-nanya, terima aja. Itu memang hak kita kok. Ya sudah kerja kan dengan keringatnya kan, dia berhak dapat haknya. Yang tadi yang punya, ya yang jadi atasan, yang beri gaji ini, ya, itu nanti dia yang masalah. Kalau dia dapat dari cara ini, dia cara ini, kan itu kita sudah kerja, hak kita menuntut. Maka tidak ada masalah. Dan sekali lagi tadi, jangan banyak-banyak nanya, sudah manfaatkan saja. Apa itu jual beli najis? Najis itu jual beli lelang, namun yang ikut lelang ini sudah sepakat dengan yang punya barang. Kamu nanti ngomong harga tinggi ya, biar nanti kalau ada yang mau nawar nanti lebih tinggi lagi. Padahal yang nawar ini tidak punya niatan untuk membeli. Itu namanya najis. Asalnya lelang boleh, namun orang-orang yang kayak gini yang membuat harga itu jadi naik tadi, sedangkan dia tidak punya niatan untuk beli tadi, nah ini yang melakukan najis, ini yang masalah, karena dapat merugikan orang lain. Ustadz, bagaimana hukum pendapatan software bajakan? Dan apakah karyawan juga hukum gajinya sama dengan pendapatan bosnya? Pekerjaan haram tadi 3 ya, seputar 3 ya. Apa saja tadi? Zolim, riba, gharar. Pakai software bajakan itu zolimi hak orang. Walaupun itu orang kafir yang punya. Saat itu kan nggak apa-apa, orang kafir kok dia itu rugi dia bangkrut sendiri. Kamu zolimi dia juga. Boleh nggak kalau ada harta orang kafir kita ambil gitu saja? Ini ada motor di depan sini ya. Itu orang kafir tadi baru masuk ini, terus dia parkir di situ. Boleh nggak motornya dipakai? Boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun itu orang kafir. Itu motor dia. Mau pakai minta izin. Maka sama seperti barang orang secara umum juga, ketika ingin dipakai sudah ada hak paten di situ, harus beli originalnya. Nggak boleh. Apa istilahnya kalau software itu apa? Dihack dia apa? Crack. Nah. Sehingga itu dibajak. Kalau seperti ini itu zolimi orang lain. Ustadz, itu kan bos saya yang beli. Ingatkan bosnya. Tadi kan tanya bosnya ini. Ya, ingatkan bosnya. Pak, ini nggak berkah. Zolimi hak orang lain. Ustadz, saya saat ini bekerja. Aduh, ini yang tanya. Nanti tanya saya saja langsung. Di direktorat dia tanya. Saya jawab umum, nanti masalah buat saya juga. Ya ini masalah direkam ya. Orang direkam saya bisa jawab. Kalau kita ditraktir non muslim dan dia mendapatkan hartanya dari cara yang halal atau haram bagi kita, ditraktir kan? Boleh dimanfaatkan. Ustadz, apakah boleh mengikuti lomba Olimpiade Sains karena dapat dikiaskan dengan jihad fisabilillah lewat ilmu pengetahuan? Enggak dikiaskan, ikut saja. Tetapi hindari tadi judi di mana peserta itu punya setoran untuk dapatkan ya keanggotaan ikut lomba tadi. Ada peran peserta nanti jadi judi di situ. Kalau cuma saja gratis, sponsor nanti yang kasih hadiah, maka tidak masalah. Kalau suami istri sudah sepakat akan suatu keputusan, tapi selang sebulan suami berubah dengan kesepakatan ini dan menggunakan hak veto sebagai imam atau kepala keluarga, istri dosakah bila tidak mengikuti? Pokoknya istri manut pada suami. Paham ibu-ibu? Orang ngeyelan loh ini, Bu.
Saya kerja di salah satu perusahaan yang di dalamnya memproduksi barang tapi ada sistem koperasi untuk karyawan pinjam uang yang dilebihkan. Banyak yang pinjam di situ. Lantas dibagi hasil juga pada karyawan. Apakah pinjam dan yang enggak pinjam termasuk yang melakukan riba? Berarti dukung. Kalau dia mau, dia menyatakan pada pihak koperasi, saya tidak ikut. Kalau itu dengan keterpaksaan karena langsung otomatis terdaftar, terus nanti dapat bagi hasilnya tidak dimanfaatkan. Karena bagi hasilnya itu masalah kalau itu simpan pinjam. Ustadz, bagaimana hukum mengambil sebagian dana dari seorang untuk bikin masjid? Misalnya mengambil 25% dari dana yang diterima untuk pemasukan yang lain, lalu 75% dicukupkan untuk bikin masjid. Ini tidak amanat. Kalau itu untuk wakaf, masjid itu dana untuk wakaf misalnya, sudah diniatkan itu untuk wakaf, maka murni untuk bangun masjid saja, tidak bisa dipakai untuk dana lain. Ana pernah dengar seorang ikhwan atau ustadz ambil 5% dari dana bantuan untuk lain-lain. Tidak dibolehkan. Apakah boleh meminjam uang di bank untuk modal usaha, misal membuat toko atau membangun kos-kosan? Riba enggak? Riba atau tidak? Kalau pinjam boleh atau tidak kalau riba? Ada tambahan kan? Berarti dukung dalam hal maksiat. Padahal kita disuruh wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan melampaui batas atau permusuhan. Maka tidak dukung di situ. Maka baiknya tidak pinjam di tempat itu, cari pinjaman yang tidak ada riba di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Rampung pengawasan kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita yang penuh berkah. Harta-harta kita juga senantiasa diberkahi. Kita dijauhkan dari harta yang haram. Dan Allah memberikan keberkahan untuk rumah kita. Diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga dikaruniai anak-anak yang qurrata a'yun. Juga suami yang taat, istri yang taat. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Demikian kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.